Selamat malam saudara-saudara, bersama saya Pendeta Neni Suprihartati. Hari ini Selasa 21 Desember 2021. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kami hendak menutup hari ini dengan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab dari Mazmur 113 saya bacakan untuk kita semua. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Saudara-saudara, pernahkah saudara memperhatikan sikap para penerima tamu dalam suatu acara pesta perkawinan atau dalam suatu acara-acara lainnya? Ketika ada tamu yang datang dan turun dari mobil mewah, maka sambutan penerima tamu sangat luar biasa. Ada yang segera membukakan pintu mobil lalu memberikan jalan untuk menuju tempat yang sudah disiapkan. Bahkan jika ada antrian untuk mengisi buku tamu, itu dilewatkan dan tidak perlu ikut antrian tersebut. Para penerima tamu atau panitia sudah juga selalu memperhatikan dan siap untuk memberikan segala yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika tamu yang datang turun dari mobil tua dan dengan penampilan sangat sederhana, jangankan ada yang membukakan pintu mobilnya. Untuk melihat dan mencari tahu siapa tamu itu saja, tidak ada yang peduli. Meskipun katanya tamu adalah raja, tapi jika dengan kondisi seperti itu, tidak ada yang menghormati sebagai raja. Orang dengan mudah merendahkan orang lain dari penampilan. Mungkin saudara-saudara pernah memiliki pengalaman diperlakukan direndahkan. Bukan hanya di tempat pesta saja, tapi bisa jadi di rumah sakit, di rumah makan, bahkan di pertokoan. Coba saja saudara datang ke sebuah toko dengan produk bermerek ternama hanya dengan sendal jepit dan pakaian sederhana. Kemungkinan besar penjaga toko akan memperhatikan saudara dengan penuh curiga. Tapi kalau saudara datang dengan bersepatu dan berpakaian rapi, kemungkinan besar pelayan toko akan segera mendatangi saudara dan menawarkan barang dagangannya. Atau mungkin justru saudara memiliki pengalaman menjadi penerima tamu yang membedakan cara dalam memperlakukan bahkan merendahkan tamu dari penampilannya. Saudara-saudara, kita adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Tapi kita adalah manusia yang telah mengecewakan Allah. Kita manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tidak ada lagi derajat dan martabatnya di hadapan Allah. Kita bukan hanya seperti tamu yang turun dari mobil tua atau pembeli dengan menggunakan sandal jepit. Kita adalah manusia yang kotor di hadapan Allah. Tapi apa yang Allah lakukan terhadap manusia yang mengecewakan dan mendukakannya? Allah mengangkat derajat dan martabat umatnya di mata bangsa-bangsa. Ia tidak membiarkan umatnya dipandang sebelah mata oleh para musuh mereka. Ia mendudukkan umatnya setara dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan untuk perempuan yang mandul pun diperhatikan oleh Allah.
Ia mengembalikan kehormatan orang-orang yang dikasihinya di hadapan sesamanya. Manusia diajak untuk melihat bagaimana Tuhan berkenan mengangkat bahkan meninggikan setiap manusia yang direndahkan. Jika Tuhan saja berkenan untuk menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, siapakah kita sehingga berani merendahkan orang karena ia hina dan miskin? Kita akan memiliki rasa menghormati, menghargai, dan meninggikan setiap orang apabila kita mau mengakui bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang sepatutnya direndahkan, tapi Allah justru mengangkat dan meninggikan kita. Menjelang Natal dan menjelang akhir tahun, kita diingatkan bahwa Allah memanggil kita menjadi utusannya sebagai pembawa damai dan keharmonisan dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kami manusia yang telah jatuh dalam dosa, tapi Engkau angkat dan Engkau selamatkan. Mampukan kami untuk senantiasa mengingat firman-Mu ini dengan memberikan diri kami sebagai utusan-Mu untuk meneruskan kasih-Mu kepada sesama. Mampukan kami untuk tidak memandang bahkan merendahkan orang lain karena mereka hina dan miskin. Mampukan kami untuk tetap menghormati dan menghargai setiap orang sebagai ciptaan yang Engkau kasihi. Malam ini, kami mendoakan saudara-saudara kami yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Mereka yang masih di tempat pengungsian karena tempat tinggal mereka tidak lagi bisa ditempati, ataupun karena erupsi masih akan terjadi lagi. Berikan kesehatan dan pengharapan kepada mereka untuk dapat bertahan selama berada di pengungsian. Berkatilah para relawan yang memberikan dirinya untuk menolong dan membantu para korban. Mampukan kami untuk tidak hanya mengingat dan mendoakan mereka, tapi juga memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Biarlah semakin banyak orang yang memberikan bantuan agar mereka dapat segera kembali menata kehidupan pasca erupsi nanti. Kami mendoakan gereja-gereja yang sedang mempersiapkan ibadah-ibadah di masa raya Natal ini. Sudah 2 tahun ini kami melaksanakan masa raya Natal dalam situasi pandemi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika tahun ini gereja kami, GKJ Jakarta, sudah dapat menghadirkan umat dalam ibadah. Sekalipun masih dalam jumlah yang dibatasi, namun kami bersyukur karena kami tetap dapat melaksanakan ibadah. Berkatilah saudara-saudara kami yang menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatunya untuk dapat terlaksananya ibadah. Inilah doa kami malam ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.